warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afdalia, NIM 90200117016. Kita di sini akan membahas tentang peluang dan tantangan perusahaan manufaktur di tengah COVID-19 pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Tapi sebelum kita masuk ke profil perusahaan PT Mayora Indah Tbk, kita harus mengetahui dulu apa itu perusahaan manufaktur. Di tengah revolusi industri 4.0, itu merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatis. Konsep penerapannya berpusat pada teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja, di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja yang biaya produksinya 6 bulan yang lalu kita mungkin masih bisa mencibir dan mungkin tersenyum. Apa mungkin era ini akan berjalan? Apa mungkin kita siap dengan sumber daya yang ada? Apa mungkin kita akan bergeser ke sana ke sini? Semuanya hanyalah jargon semata COVID-19, yaitu virus yang mematikan, yang telah mematikan sendi-sendi perekonomian bukan hanya di Cina, tapi di seluruh dunia. Sendi-sendi perekonomian mengalami lockdown, perindustrian stagnan dan cenderung menurun, transparansi berhenti, dan proses pendidikan terlambat yang ujungnya berimbas pada kekhawatiran dan efek psikologis masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke profil perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Perusahaan PT Mayora Indah Tbk salah satu kelompok bisnis pada konsumen di Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Kantor utamanya beralamat di Jalan Tomang Raya nomor 21 sampai 23 Jakarta Barat, tepatnya di Gedung Mayora. Perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek. Sejak pada tanggal 4 Juli 1990, Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industry yang telah diakui keberadaannya secara global atau mendunia. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, bukan hanya di Indonesia, seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika, dan masih banyak produk-produk PT Mayora ini. PT Mayora Indah Tbk telah mengantongi pengakuan dan penghargaan seperti yang pertama, Best Choice 2013 dari Men's Health and Women's untuk Roma Sari Gandum sebagai produk makanan kemasan untuk pria dan wanita. Yang kedua, Best Choice 2013 dari Men's Health and Women's untuk Energen Oatmeal Susu Mixed Berries sebagai produk makanan kemasan terbaik untuk pria dan wanita. Yang ketiga, yaitu penghargaan Indonesia Original Brand dari SWA untuk Energen dalam kategori sereal. Yang keempat, yaitu Top Brand 2013 dari Food Future Consulting Group dan majalah marketing untuk Energen sereal. Yang kelima, Indonesia Original Brand dari SWA untuk Roma dalam kategori biskuit. Dan yang keenam, Indonesia Most Favorite Your Brand 2013 dari marketing dan Max Plus Insight untuk Roma dalam kategori biskuit. Dan yang terakhir itu obligasi syariah mudharabah terbaik di tahun 2013 dalam majalah Investor. Baik, sekarang kita masuk kepada visi misi PT Mayora Indah.
Yang pertama itu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Yang kedua, yaitu dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri yang memberikan value added yang terbaik bagi seluruh stakeholder perseorangan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak memproduksi secara umum produk yang dihasilkannya ke dalam 6 divisi, yaitu masing-masing divisi menghasilkan produk yang berbeda, tetapi produk tersebut saling terintegrasi. Yang pertama itu pada divisi biskuit yang terdapat Roma, Devisa, Royal Choice, Better, Much Better, Slay Olay, Sari Gandum, Coffee Joy, dan Cheese Crisp. Yang kedua itu pada divisi kembang gula terdapat Kopiko, Kopiko Milko, Kopiko Cappuccino, Kiss, Tamarin, dan Juice Milk. Yang ketiga pada divisi wafer terdapat Bembeng, Bembeng Max, Astor, Skin Roll, Roma Wafer Coklat, dan Roma Super Keju. Yang keempat pada divisi coklat terdapat Coki-Coki. Yang kelima pada divisi kopi terdapat kopi Torabika Duo, Torabika Duo Susu Full Cream, Torabika Mocha, Torabika 3 in 1, Torabika Cappuccino, Torabika Susu Jahe, Torabika Kopiko Brown Coffee, Kopiko. Dan yang terakhir pada divisi makanan terdapat Energen Sereal, Energen Oatmeal, dan Energen Go-Fruit. Itulah pemaparan dari saya tentang profil PT Mayora Indah Tbk. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriana Rahmawati Said dengan nomor induk mahasiswa 90211-701. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Manajemen angkatan 2017. Di sini saya dari kelompok 5 sebagai pemateri kedua. Resiko perusahaan manufaktur. Setiap industri pasti memiliki peluang menghadapi resiko. Begitu juga dengan industri manufaktur. Resiko yang melekat pada perusahaan dalam kelompok industri manufaktur tidak terlepas dari karakteristik utama kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan memperoleh sumber daya, mengelola sumber daya menjadi, serta menyimpan dan mendistribusikan barang jadi. Oleh karena itu, resiko-resiko yang melekat pada industri manufaktur adalah sebagai berikut. 1. Resiko sulitnya memperoleh bahan baku. 2. Kelangkaan bahan baku. 3. Memperoleh yang tinggi terhadap impor atau pemasok tertentu. Dan yang keempat yaitu resiko berfluktuasinya nilai tukar rupiah. Berfluktuasinya nilai tukar rupiah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, depresi rupiah berakibat buruk bagi perusahaan yang menjualnya mengadakan pasar lokal dan bergantung pada bahan baku impor. Meningkatnya harga jual barang yang melebihi daya beli masyarakat akan berakibat menurunnya penjualan perusahaan. Pada sisi lain, depresi rupiah menguntungkan perusahaan yang mengadakan pasar ekspor dan tergantung pada bahan baku yang pengadaannya dalam nilai tukar rupiah. Dan yang kedua yaitu apresiasi rupiah pada sisi sebaliknya berpengaruh negatif terhadap perusahaan yang mengadakan
yang mengandalkan penjualan pada pasar ekspor. Kelima yaitu resiko kapasitas produksi tidak terpakai yang terjadi karena kurangnya daya serap pasar terhadap produk, kompetisi, perubahan teknologi, adanya restriksi pemerintah terhadap produk tertentu. Yang keenam yaitu risiko terjadinya pemogokan atau kerusuhan yang antara lain dapat terjadi karena ketidakpuasan karyawan terhadap kompensasi yang diterima, kondisi perekonomian atau kondisi politik yang tidak stabil. Dan yang ketujuh yaitu risiko kekakuan investasi, yaitu adanya pembatasan pemerintah terhadap investasi pada bidang tertentu. Yang kedelapan, putusnya hak paten atas formula produksi bagi perusahaan yang produknya terkait erat pada hak paten atas formula tertentu akan sangat mempengaruhi pendapatannya. Dan yang kesembilan yaitu resiko leverage, yaitu resiko-resiko yang terkait pada kewajiban perusahaan karena pendanaan yang berasal dari luar perusahaan. Dan yang ke-10 yaitu risiko pemasaran meliputi antara lain tak terjualnya barang jadi karena kerusakan dan kehilangan pada jalur distribusi dan pemasaran, habisnya daur hidup produk. Yang ke-11 yaitu risiko penelitian dan pengembangan produk meliputi antara lain biaya penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk baru. 12. Risiko dampak usaha terhadap lingkungan tercermin dari peringkat analisis terkenai dampak lingkungan yang diberikan oleh unjuk rasa ketidakpuasan penduduk di lingkungan setempat. Dan yang terakhir yaitu risiko tidak tertagihnya piutang, yaitu risiko yang muncul karena rendahnya kolektabilitas piutang. Resiko ini terkait langsung pada industri manufaktur karena sistem penjualan pada industri manufaktur umumnya tidak dilakukan secara tunai. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Jaikusuma yang akan melanjutkan materi dan yang akan membahas tentang materi peluang PT Mayora Indah Tbk pada masa COVID-19. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pada masa COVID-19 ini kita sebagai konsumen dibatasi untuk beraktivitas keluar rumah, dan akibatnya perusahaan-perusahaan mengalami dampak bagi perekonomiannya, bukan hanya bagi perusahaan dalam negeri, tetapi juga berimbas terhadap skala global. Dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disertai penurunan bahan baku bakal menguntungkan bagi PT Mayora Indah Tbk sepanjang tahun. Kondisi tersebut diperkirakan akan memperbesar margin keuntungan terhadap perseroan. Sedangkan penurunan daya beli masyarakat yang dipicu oleh pelemahan ekonomi global dan nasional akibat pandemi COVID-19 akan menjadi tantangan bagi perusahaan perseroan sepanjang tahun ini. Meski demikian, perseroan diprediksi akan tetap mengalami pertumbuhan karena produk yang dipasarkan merupakan jenis makanan dan minuman. Menurut analisa Sinarmas Sekuritas Paulina mengatakan bahwa permintaan terhadap produk Mayora kemungkinan itu relatif stabil selama kebijakan pembatasan sosial akibat COVID-19. Program pemerintah tersebut akan mendorong masyarakat untuk mencadangkan kebutuhan pokok
ataupun cemilan seperti biskuit, wafer, dan sereal. Kami juga mengamati penjualan produk perseroan melalui saluran distribusi e-commerce itu mulai gencar karena upaya konsumen untuk menghindari bepergian keluar dari rumah. Nah, sementara perseroan ini diuntungkan oleh brand kuat Mayora di tengah masyarakat. Menurut Paulina mengatakan bahwa kekuatan brand akan berimbas terhadap penurunan biaya iklan dan promosi. Adapun pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu akan berimbas positif terhadap perseroan karena sebesar 46% itu penjualan perseroan merupakan pasar ekspor. Jadi kami memperkirakan bahwa Mayora akan menjadi perusahaan yang diuntungkan dari pelemahan nilai tukar rupiah selama masa COVID-19. Mayora juga akan mendapatkan sentimen positif dari berlanjutnya penurunan harga material tahun ini seiring dengan pelemahan ekonomi dunia akibat COVID-19. Jadi penurunan beban pembelian seperti bahan baku, iklan maupun promosi dan beban bunga akan menjadi penopang pertumbuhan margin keuntungan yang akan berimbas terhadap kenaikan laba bersih lebih pesat dari penjualan. Jadi PT Mayora Indah Tbk diprediksi akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan dari 25,7 miliar 25,7 triliun itu naik menjadi 26,15 triliun, naik sekitar 1 triliun lebih. Jadi COVID-19 ini bukan hanya salah satu resiko terhadap penurunan perekonomian perusahaan, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor keuntungan bagi beberapa perusahaan, contohnya seperti PT Mayora Indah Tbk. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai peluang PT Mayora Indah Tbk pada masa COVID-19. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ainun Hijrianti, NIM 9020117015 dari kelas manajemen A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur PT Mayora Indah Tbk pada masa COVID-19. Kita ketahui bahwa kehadiran COVID-19 tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi peluang bagi produsen yang bergerak di bidang fast moving consumer goods. PT Mayora Indah Tbk juga mengatakan bahwa ada tantangan yang besar yang mengharuskan mereka meramu strategi yang jitu. Dilansir pada tanggal 19 bulan 5 2020 secara virtual, Marketing Direktur PT Mayora Indah Tbk menggelar Industry Roundtable Surviving the COVID-19, mengatakan bahwa tantangan yang terbesar dihadapi PT Mayora Indah Tbk yaitu pada awal Maret 2020 ketika COVID-19 masuk ke Indonesia. Lansir pada tanggal 7 bulan 6 2020 bahwa Kementerian Perdagangan atau yang biasa disingkat dengan Kemendak akan terus meningkatkan ekspor produk andalan Indonesia, salah satunya yaitu makanan dan minuman
atau yang biasa disingkat dengan MAMIN. Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional akan menggandeng pelaku usaha makanan dan minuman untuk menggenjot komoditas ekspor ini. Selain itu, Direktur PEN atau Direktur Pengembangan Ekspor Nasional Kasan juga mengatakan dalam rangka pemetaan peluang dan tantangan ekspor produk andalan Indonesia di masa dan pasca COVID-19 yang melanda dunia, bahwa untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat di lapangan dalam pemetaan dan peluang dan tantangan ekspor tersebut, mereka akan melakukan kunjungan ke beberapa eksportir nasional, salah satunya PT Mayora Indah Tbk. Marketing Direktur PT Mayora Indah Tbk juga mengatakan bahwa langkah yang akan diambil untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu surfacing. Nah, langkah surfacing ini dilakukan dengan memahami perilaku konsumen untuk mereka menyesuaikan dari sisi marketing mix. Hal ini dilakukan agar produk yang Mayora hadirkan selalu relevan bagi kebutuhan mereka. Meski PT Mayora Indah Tbk menghadapi tantangan akibat hambatan ekonomi, tetapi PT Mayora Indah Tbk cenderung defensif akibat ketidakpastian wabah corona. Karena adanya penurunan aktivitas ekonomi yang berujung dengan penambahan pengangguran dan pengurangan pendapatan yang dapat memicu penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu perlu kita ketahui ada tantangan lain yang dihadapi oleh perusahaan PT Mayora Indah Tbk, di mana tantangan penjualan produk di sepanjang tahun ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat dibandingkan dengan persaingan usaha di segmen makanan dan minuman. Bukan hanya dari sisi produk, Mayora juga menciptakan materi komunikasi yang relevan dengan konsumen. Jika selama ini materi komunikasi yang digunakan oleh Mayora lebih cenderung menyentuh sisi emosional, maka kali ini materi komunikasi diarahkan ke lebih fungsional. Sebagai contoh, konsumen saat ini sangat aware kepada kesehatan, maka materi komunikasi yang dituju Mayora yaitu fungsional ke suatu produk tersebut. Adapun bisnis consumer goods sangat bergantung kepada saluran offline, contohnya seperti pasar tradisional. Kita ketahui bahwa pasar tradisional mendapat tantangan yang besar seperti adanya kebijakan pembatasan keluar rumah. Sedangkan saluran online, Mayora memperkuat official store e-commerce dan membangun home delivery service untuk memanfaatkan infrastruktur Mayora di setiap tempat. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami tentang profil resiko maupun peluang dan tantangan perusahaan manufaktur yaitu PT Mayora Indah Tbk. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.